saya Ahmad Juanda mengabarkan dari SMP Negeri 1 Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat. Dan inilah berita selengkapnya. Garut Tim Opini Publik melakukan penelusuran ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tarogong Kaler untuk menyoroti sarana pendamping yang tersedia di sekolah. Salah satunya adalah kantin sehat. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kualitas makanan dan lingkungan belajar yang sehat bagi para siswa. Dalam kunjungan tersebut, tim berkesempatan untuk berbicara langsung dengan beberapa pedagang yang berjualan di dalam lingkungan sekolah. Beberapa hal yang menjadi fokus pertanyaan meliputi bahan makanan yang digunakan, kebersihan proses produksi, kehalalan produk, hingga standar kesehatan makanan yang dijajakan kepada para siswa. Hasil pengamatan sementara menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang sudah cukup memperhatikan aspek kebersihan dan kualitas makanan. Namun, tetap diperlukan pengawasan rutin dan edukasi lanjutan agar standar kantin sehat benar-benar terpenuhi. Teteh kantin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, ini jajanan anak ya? Iya. Ini teteh yang nyediain di sini ya? Iya. Oh, nggak ada yang di luar ya, Bu? Ya, Teh ya? Nggak ada. Semua tanpa tanpa pengawet. Ada yang pengawet nggak? Nggak ada. Nggak ada, ini bikin sendiri sama. Oh, bikin sendiri. Teh, di sini anak-anak mayoritas yang seneng yang pedas-pedas ya, Teh ya? Istilahnya. Teteh, saya bisa lihat Teh, pedasnya apa Teh? Ini ada cabai cengkeh. Nah, ini cabai cengek. Cengek atau cabai rawit. Cabai rawit sehat karena mengandung vitamin C. Jadi pada anak-anak jangan gunakan cabai kering. Itu hanya pedas doang. Kita gunakan ini dan alhamdulillah di Teteh warung kantin Teteh siapa Teh? Namanya Bililis. Teh Lilis atau Bililis. Teh Lilis kalau bahasa di Sunda mah Bililis. Nah, Bilisnya. Iya. Nah, di sini ada cireng. Dalamnya apa, Teh? Namanya ayam sama keju. Wah, sehat juga nih. Bergizi, ada cireng. Apa ini, Teh? Itu cireng mie Cireng mie. sendiri sama ini risol. Risol. Namanya sosis telur sama mayones. Teteh bertanggung jawab ya atas kesehatan anak ya, Teh ya. Dan kolesterol. Minumannya apa aja, Teh, yang disediakan, Teh? Ini coklat terus teh susu sama ini. Nih ngomong-ngomong Teh, harganya mahal nggak Teh? Yang di sini, Teh? Dari harga berapa ke berapa, Teh? Kasihan dong yang jajak yang punya makannya dikit, Teh. Harganya 4.000 dari Oh, dari sana Yang harganya cireng berapa, Teh? 1.000. Oh, terjangkau juga ya. Cuma ini yang harga Yang beda, 2.000, yang ini 3.000, ini sama 3.000. Nah, tapi Nggak ada yang lebih dari ini paling murah berapa, Teh? 1.000 aja. 500 ada. Ada yang 500 ini juga ya? bakso aci. Bakso aci. Iya. Jadi alhamdulillah ya nggak ada anak yang sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Lilis. Tak hanya fokus pada kantin, tim juga menyempatkan diri mengamati kegiatan pembelajaran di luar kelas yang sedang berlangsung. Para siswa terlihat antusias dan menikmati proses belajar, meskipun dilakukan di ruang terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang variatif mampu memberikan suasana yang lebih menyenangkan dan efektif bagi siswa. Ini guru bahasa Sunda. Luar biasa, ini ada dinamika yang beda, Bu. Penyajian belajar berarti tidak harus di ruang kelas saja ya, Bu ya. Nah, kurang bahasa Sunda, pentingnya udah karena saya orang bahasa orang Sunda, karena saya kelas tadi ya, abdi di opini publik. Nah, ditinggal ku abdi di naon teh halaman pelataran kantin. Ibu di dia nyajikeun benten gitu. Harapan ibu naon anu biasa digali tanggapan si anak supados diajarna relek. Anu kahiji panginten waktu diajar namung sakedak 2 jam dina saminggu. Dan upami aya tugas anu kedah dikerjakeun beres saminggu teh biasa nama tara dugi teh saminggu 2 minggu kanggo efektifkeun waktos panginten enten murang kalih teh upami nuju ngerjakeun anu atos tuntas mangga dilajengkeun kana pelajaran anu saterasna upami nu teu atacan
mangga di kelas. Seperti ayeuna abdi nuju praktek di antara. Upami praktek di antara di antara pidato. Oh, Barangkali di pidato. Bahasa Sunda nanti. Di antara. Di antara. Itu tuh bahasa Sunda, Bu. Mohon, leres. Bahasa Sunda. Barangkali nuju diajar di antara kumargi naskah ieu kedah utuh nanti kedah aya sadayana. Iya naskahna ya. Mohon rogena eta. Ieu murang kali dites saurang namun dina waktosna aya nu ieu tos siap, ieu teh acan, ieu teh anu teh acan siap di kelas heula, anu tos siap mangga ka dieu ya tos kitu, anu tos tuntas mangga diteruskeun ke tugas anu saterasna. Ibu aya sarupi ya. Ayeuna sesah menatan murang kali anu fasih bahasa Sunda kan cariwasanana kasar kadang-kadangnya kan tenan aya bahasa-bahasa anu teu munasabah penjen ibunya antara rencangan sareng sepuna ieu tuntutan ibu luar biasa Bu sesana. Nah ibu kumaha carana supados pendidikan bahasa Sunda ibu nempuna gampil gitu diserapna dilaksanakeun kumurang kali atanapi sebatas ieu langkah-langkah ibu. Di antawisna painten ari abdi mah khususna kanggo pangajaran bahasa Sunda upami aya kecap-kecap anu teu kahartos kumurang kali diterjemahkeun heula kana bahasa Indonesia. Oh itu da kumaha sesueuna murang kali ngagunakeunana bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sana ibu ramana orang Sunda, orang Garut asli pas ditaros di rumah saya bahasa Indonesia. Komunikasi jangan abdi ngalihkeun heula bahasa Sunda teh karena bahasa Indonesia ditranslate kan bahasa gaya nama ibu rasa dibasakeun heula ame kamurang kali diajarkeun terus karasan di kelas B ieu mah seueur murang kali anu di Jawa Tangerang tah eta teh kudu diusahakeun sok diajak ngobrolna ke bahasa Sunda ngarep biasanya alhamdulillah namanya kayak gini dipentes mah nganggo bahasa Sunda sok da ieu aya naskahna biasa gini. Ibu aya dinten anu khusus bahasa Sunda tuh di sekolah ini. Upami di sekolah ini teh. Oh, itu. Mudah-mudahan aya kapoyeuna ibunya ajengkeun ibu lah supados istilahna teh di Garut khusus. Nanya ibu aya bahasa Sunda ieu. Mangga ibu harapan ibu didugikeun ka inohong-inohong anu aya di Garut itu. Harapan simkuring panginten ka para inohong nyungkeun bantosanana boh dina panyayogian guru nah khususnya kumargi guru bahasa Sunda kumargi lulusan ti UPI hiji perguruan tinggi nu ayana mugi pengangkatan guru teh di seueuran eta hiji anu kadua panginten penyediaan bahan buku sumber nu karitu seseueurna di sekolah teh minim pisan sakedik pisan buku-buku anu dipariyogikeun umur kali teu aya. Terus deui panginten nyungkeun ka para inohong teh upami dina hiji waktos aya acara kasundaan cobi nyariosna sasawuranana nganggo basa Sunda sadinten eta mah kahoyong simkuring sakitu. Dalam kesempatan yang sama, tim mewawancarai salah seorang guru terkait dengan penerapan pendidikan karakter di sekolah. Guru tersebut menyampaikan bahwa di tengah perkembangan zaman dan tantangan dunia digital saat ini, pendidikan karakter tetap menjadi prioritas, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan toleransi kepada siswa. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara masyarakat dan sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga memperhatikan kesehatan, etika, dan pengembangan karakter peserta didik. Kembali bersama saya Latif Mansur di Opini Publik SMPN 1 Kabupaten SMPN 1 Tarogongkaler Kabupaten Garut Jawa Barat. Bersama Ibu siapa Bu? Saya Yusra Smayawanti. Di sini sebagai apa Bu? Satu guru bahasa Indonesia. Kemudian saya juga membantu kegiatan kepala sekolah dan menjadi wakasek. Gimana Bu kita kembali sebagai seorang ibu? Bagaimana mengedepankan seorang ibu agar anak-anak yang punya karakter untuk mencari jati dirinya di sekolah pertama ini, ibu menerapkan agar menjadi orang yang baik, berkarakter, juga punya motivasi tinggi,
dari sisi seorang ibu dan dari sisi sebagai ibu seorang pendidik, dan bagaimana ibu juga memberikan agar penyampaian sebagai guru bahasa Indonesia bisa disampaikan sebagaimana anak berbahasa Indonesia yang baik. Terima kasih Pak. Untuk kami mungkin di SMP 1 Tarogong Kaler ini, kami tidak hanya guru bahasa Indonesia, semua guru mungkin berkeinginan bahwa anak itu memiliki karakter yang baik. Sementara di sini dengan jumlah siswa 1.300 lebih, latar belakang orang tua yang berbeda, latar belakang lingkungan yang berbeda, sekarang muncul karakter anak yang luar biasa. Mungkin di generasi sekarang ini, satu, anak lebih mudah tersinggung, kemudian menggunakan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Maka kami sebagai guru memberikan teladan yang pertama. Yang pertama kami memberikan teladan, kemudian kami menyentuh dengan hatinya. Jadi kalau misalnya ada anak yang berkata kasar, kami tidak mengatakannya dengan nggak boleh begitu dengan memarahinya, tapi hei apa itu. Nah, itu juga sudah menyentuh hati mereka. Nah, ini kita mungkin karena karakter anak ini luar biasa, Bapak tahu sendiri mungkin di masa sekarang ini, jangankan anak-anak, dicontohkan dari atas juga dengan kata-kata yang luar biasa. Bagi kami tugas berat sebetulnya, bagaimana membentuk karakter anak, terutama yang mempunyai mungkin akhlak yang baik. Ini dari tahun ke tahun ini mungkin beda ya. Jadi anak itu sekarang kalau misalnya lewat di depan kita aja lari, kalau dulu mah nggak gitu kan Pak. Nah, ini kita harus selalu ngahiyap, memberikan contoh, mengusap seperti seorang ibu kepada anaknya, mungkin begitu. Kembali yang disampaikan Ibu, bagaimana seorang ibu pada anak. Bagaimana pesan Ibu juga terhadap orang-orang tua agar apa yang ditanamkan oleh di sekolah juga ditanamkan juga di rumah. Karena sekarang ini lebih cenderung gampang dididik dari luar dan karena lebih kuat dari pengaruh luar daripada di rumah. Bagaimana silakan Ibu terhadap Ibu untuk menjawab? Pesan saya mungkin untuk semua orang tua bahwa pendidikan pertama itu adalah ibu. Jadi sekuat apa guru di sekolah, yang utama adalah ibu. Jadi mungkin kebalik ya Pak ya, kalau misalnya tanamkan pendidikan karakter di sekolah untuk kembali di rumah, bukan, tapi dari rumah dikuatkan di sekolah, harusnya seperti itu. Harusnya dari rumah dikuatkan di sekolah. Nah, mungkin untuk para ibu, untuk para orang tua, ayah, ibu, yuk peluk kembali anak kita, sampaikan hal-hal penting bahwa akhlak itu di atas, adab itu di atas ilmu, itu betul-betul gitu. Sehingga insya Allah Pak, kalau kita mengutamakan adab, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Dan ibu kuncinya. Siap. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.